Pabrik bahan peledak Aquanit Energy System milik Angkatan Bersenjata Amerika Serikat meledak. Pabrik bahan peledak yang terletak di desa Tennessee itu meledak pada Jumat pagi 10 Oktober 2025. Ledakan keras menimbulkan guncangan dahsyat hingga radius puluhan kilometer dari tempat kejadian, yaitu titik pusat bahan peledak militer Aquanit Energy System. Pihak yang berwenang memastikan tidak satupun yang selamat dalam ledakan tersebut. Menurut kantor Chief Hampshire County, ledakan ini terjadi di fasilitas pembuatan bahan peledak dekat kota kecil Park North, sekitar 97 km barat daya Nashville. Rekaman udara dari lokasi menunjukkan puing-puing terbakar dan asap pekat membumbung tinggi ke udara. Stasiun televisi lokal menayangkan gambar kehancuran dengan kendaraan rusak dan logam berserakan di sekitar area pabrik. Warga di kota terdekat Label View yang berjarak sekitar 20 menit dari lokasi menyatakan bahwa mereka merasakan guncangan hebat dan mendengar suara ledakan yang sangat keras. Rekaman udara dari lokasi menunjukkan puing-puing terbakar dan asap pekat membumbung tinggi ke udara. Stasiun televisi lokal menayangkan gambar kehancuran dengan kendaraan rusak dan logam berserakan di sekitar area pabrik. Warga di kota terdekat Label View yang berjarak sekitar 20 menit dari lokasi menyatakan bahwa mereka merasakan guncangan hebat dan mendengar suara ledakan yang sangat keras. Ledakan ini menghancurkan seluruh komplek pabrik Aquanit Energy System yang selama ini dikenal sebagai pemasok dan peneliti bahan peledak untuk kepentingan militer Amerika Serikat. Dampak ledakan menyebar hingga setengah mil atau sekitar 800 meter dan guncangan terasa hingga radius 24 km dari titik kejadian. Rekaman udara menunjukkan area di puncak bukit tempat pabrik berdiri kini hanya menyisakan tumpukan logam bengkok, mobil terbakar, dan sisa puing-puing yang berasap. Daerah Hickman dan Hampshire County dikenal sebagai kawasan berhutan lebat di tengah desa Tennessee antara sungai Tennessee dan wilayah metropolitan Nashville. Kehancuran pabrik menjadi pukulan besar bagi komunitas lokal karena sebagian besar pekerjanya merupakan warga setempat. Hingga saat ini penyebab ledakan masih dalam penyelidikan. Namun pihak berwenang masih belum menemukan indikasi awal mengenai pemicu terjadinya insiden tersebut. Melalui unggahan di media sosial, pihak berwenang meminta warga untuk menjauhi area kejadian karena dikhawatirkan ada ledakan susulan dan agar supaya petugas tanggap darurat dapat melaksanakan tugasnya dengan aman. Kepala Emergency Medical Technician Hampshire County, David Seward, menyampaikan bahwa petugas sampai saat ini belum dapat memasuki lokasi karena masih terjadi ledakan susulan. Keesokan harinya, Sheriff Hampshire County, Chris Davis, menyatakan dalam konferensi persnya bahwa tidak satupun pekerja yang didapati masih hidup. Ia menjelaskan bahwa semua orang dalam pabrik diduga telah menjadi korban. Cuman
korban masih belum dapat dikonfirmasi karena lokasi masih sulit diakses oleh tim penyelamat. Pihak kepolisian sebelumnya melaporkan ada 18 orang yang dinyatakan hilang, namun seluruhnya diduga menjadi korban ledakan. Syarif David menyatakan bahwa kejadian ini merupakan suatu tragedi terburuk yang pernah dialaminya selama dirinya bertugas. Kejadian ini benar-benar tak terduga sebelumnya. Ia menjelaskan penyelidikan masih berlangsung dan fokus utamanya adalah menemukan dan mengevakuasi jenazah korban. Ia menjelaskan proses penanganan berjalan lambat karena kondisi lapangan yang berat dan kerusakan yang sangat parah. Ia juga menyatakan baik dirinya maupun Sheriff Harris County sama-sama memiliki komunitas yang saat ini benar-benar hancur secara psikologis dan sosial. Ia menyebut setiap kali akan memberi keterangan kepada media, pihaknya selalu menyempatkan waktu untuk berbicara dengan keluarga korban. Menurutnya, para keluarga korban sangat berduka dan dipenuhi emosi yang dalam. Dia juga meminta doa serta dukungan publik untuk para keluarga yang kehilangan anggota keluarga terdekatnya dalam tragedi ini. Pihaknya juga menyebut dukungan dari masyarakat setempat mengalir untuk keluarga korban dan tim penyelamat di lapangan. Biro Alkohol, Tembakau, Senjata Api dan Bahan Peledak Amerika Serikat (ATF) bekerja sama dengan Badan Investigasi Federal untuk menelusuri sumber ledakan dan kerusakan yang ditimbulkan. Petugas gabungan saat ini berfokus pada pemadaman api, pengamanan area, serta pengumpulan bukti material untuk analisis forensik. Warga sekitar diminta untuk tetap berada di rumah karena diduga masih ada bahan berbahaya di area sekitar pabrik. Gubernur Tennessee mengucapkan bela sungkawa kepada keluarga korban dan menegaskan dukungan penuh untuk proses pemulihan komunitas yang terdampak. Hingga saat ini, lokasi kejadian masih ditutup total untuk umum dan seluruh aktivitas di radius beberapa kilometer dihentikan untuk sementara. Dan sampai berita ini diturunkan, belum diketahui pasti berapa jumlah korban. Tapi yang jelas, semua yang bekerja di pabrik saat itu tak satu pun ditemukan hidup.